share ke teman-teman yang ingin berbagi. Ya Pak, mungkin sambil menunggu dokter join lagi, bisa dimulai aja Pak. Baik, terima kasih Bu Alia dengan Dr. Maulina sama Dr. Yolina. Izinkan saya Dr. Adrian untuk memandu demo di aplikasi klinik kita. RMI terdaftar sejak tahun 2023 ya. Kami sebagai penyelenggara rekam medis elektronik vendor Kemenkes ya. Dan kelebihan kami kita sudah terintegrasi dengan AI dan WhatsApp, baik WhatsApp API maupun WhatsApp yang scan website ya. Dan untuk klinik yang lagi mencari aplikasi RMI, termasuk kliniknya dokter ini ya, klinik Bandung Klinika ya, klinik bedah plastik. Aplikasi kami sudah dipakai juga untuk klinik bedah plastik untuk operasionalnya. Nanti bisa dilihat, kita masuk aja ke halaman demo. Demo kita masuk ke login demo di aplikasi klinikita.id dengan alamat app.klinikita.id ya. Masuk login. Loginnya nanti pakai halaman demo klinik, password demo klinik, masuk ke halaman utama seperti ini. Halaman utama ini kita bisa ganti fiturnya. Untuk klinik bedah plastik, kita punya fasilitas tipe klinik Synapse ya. Synapse ini paling enggak untuk klinik bedah ya. Dengan klinik Synapse ini kita lihat di sini kita ada pilihan ya di di menu ganti tugas ya. Nah, ini nanti klinik Synapse seperti ini nanti bentuknya. Loginnya ini model layanan kita nomor 2 ya. Kita punya 3 jenis langganan, satu Cortex, yang kedua Synapse, yang ketiga Aura ya. Yang paling baik Aura kita ada lab komplit ya sampai MCU. Yang kalau Synapse ini untuk klinik bedah ya, kalau yang tidak membutuhkan laboratorium atau MCU ya. Di sini bedanya apa? Ya kita di sini sudah lihat di menu beranda di samping ini. Kelihatan ya, Dok, sama masih kelihatan ya layaran yang saya saya sebutkan di halaman ini. Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Kita lanjut. Takutnya saya lanjut nggak kelihatan ini. Di sini kita ada lihat beranda. Setiap login nanti kita di klinik kita Synapse ini kita unlimited login ya. Jadi nanti setiap user boleh dikasih setiap pemakai bisa kita kasih loginnya, bisa dibuat sendiri ya. Loginnya unlimited dengan pola unlimited ya. Kemudian untuk untuk jadwal ya, jadwal ini kita ada jadwal operasi ya. Jadi jadwal operasi ini nanti operasi-operasi yang mau dijalankan elektif minggu depan atau dua minggu yang akan datang bisa tampil di sini ya. Untuk pendaftaran operasi juga nanti bisa lewat modul ini dari dari pendaftaran ya, atau dokter yang membuat pendaftaran sendiri ya dari pemeriksaan ya. Jadi untuk modul bedah plastik ini kita lanjut ke modul ini aja langsung ya Bu Dokter, atau mungkin kita lihat yang lainnya dulu atau yang kita langsung ke modul ini aja langsung, gimana? Untuk kebutuhannya mungkin dari Dokter Yolina atau Dokter Maulina, apakah
kita langsung masuk ke menu bedah, atau kita langsung masuk ke menu pemeriksaan dasar dulu, atau ke modul AI-nya dulu, atau yang mana? Mungkin bisa disampaikan kebutuhannya dari teman-teman klinik dari klinika ini. Selamat pagi, Dok. Mungkin Selamat pagi, karena dokter. sudah terbuka di halaman pendaftaran operasi, sekalian dijelaskan saja ya di bagian Oh iya, berarti kita lanjut ke operasi ya, Dok ya. Siap. Iya. Jadi untuk modul operasi kita ada dua kemungkinan untuk mendaftar pasien. Satu dari modul ini pendaftaran operasi, yang kedua dari dokter nanti kalau setelah memeriksa pasien mau konsultasi, terus dokter memasukkan pasien operasi, kita bisa masuk ke situ. Jadi ini kita misal ya, kita kontak pasien kita dari dari sini ya, jenis operasi, mungkin ini bisa bisa diisi sesuai, nanti kan tarif sama jenis operasi bisa disesuai dengan kebutuhan. Kemudian diagnosa ini juga menganut ke diagnosa satu sehat ICD-9 ya. ICD-9 untuk tindakan medis. Kalau diagnosa klinis ICD-10 ya. Kalau tindakan medis ini pakai kita ICD-9. Misal operasinya apa? Dokter pemeriksa, siapa, ruang operasi, terus dokter pelaksananya siapa, dokter anestesinya siapa, ya. Nanti dokter-dokter bisa, kalau seandainya ada dokter-dokter selain dokter anestesi sama dokter pelaksana operator, bisa diisi ya. Sama asisten juga bisa diisi. Terus setelah itu kita simpan. Setelah simpan, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan praoperasi ya. Nah, praoperasi ini modulnya seperti ini. Praoperasi ada anamnesa H-24 jam ini atau H- berapa tergantung dokter nanti. Dari wawancara pasien juga ada di sini. Ini modulnya kita ambil dari SOP dokter bedah plastik juga ini. Di sini nanti ada wawancara seperti ini, ya. Semuanya komplit. Terus nanti ada jenis anestesinya seperti ini, komplikasinya seperti apa. Kemudian ini untuk wawancara, modul wawancara untuk pemeriksaan dokter juga akan ada di H-24 atau H- berapa tergantung dokter nanti melakukan pemeriksaan sebelum praoperasi ya. Di sini akan ada klasifikasi ASA-nya. Terus kode insidentannya tergantung. Ini karena kita pakai bahasa Indonesia, masuk semua bahasa Indonesia, tapi kita bisa bahasa Inggris juga, Dok. Terus kemudian anestesinya apa? Kemudian regional, kalau pakai regional. Terus kemudian kita bisa masuk ke rencana operasi mulai kapan, tiba di OK kapan, rencana operasi kapan. Setelah komplit, nanti akan dokter melakukan pemeriksaan operasi ya. Pemeriksaan operasi ini nanti akan seperti ini hasilnya. Hasil diagnosa operasi seperti apa, jenis anestesi dan lain-lain. Jadi nanti kalau ada foto yang perlu disampaikan, ditampilkan di sini. Di foto, diambil file, kita kasih keterangan, kita simpan. Jadi data rekam operasi ada di praoperasi, pasca operasi di sini, Dok. Kalau non operasi itu ada pemeriksaan tindakan kecil, tindakan minor ya, minor seperti ini, Dok. Jadi kalau tindakan minor
kita pakai seperti infus yang dokter punya itu, infus set di sini kalau ada infus apa namanya kesegaran dan lain-lain, ini bisa kita masuk di sini. Kalau gigi juga ada, kita punya diagram tubuh ya. Tinggal nanti kalau pakai iPad atau pakai tab bisa di apa namanya dicoret-coret di sini. Kalau butuh dokumen rekam medis atau dokumen apa namanya yang perlu dibuat surat keterangan sakit bisa langsung dibuat di sini oleh dokter ataupun asisten dokter yang ditunjuk untuk membuat laporan ini. Jadi kalau untuk pemeriksaan tindakan ini bisa di apa namanya lakukan oleh asisten dokter. Ya. Gitu dok. Untuk modul operasi di sini ada 3 ini ya. Praoperasi, pasca operasi, sama kalau tindakan non operasi non OKA ada di pemeriksaan tindakan apa namanya harian bedah minor. Itu untuk pemeriksaan modul operasi kami di sini. Untuk pemeriksaan dokter biasa setiap harinya ya kita ada di sini dok. Misal kita input hasil, kita di sini kita sudah punya apa namanya AI untuk CDSS ya untuk membantu diagnosa ya. Tinggal apa namanya tinggal anamnes pemeriksaan penyakit dan lain harus diisi, pemeriksaan diisi semuanya, tinggal nanti minta AI untuk apa namanya membantu mendiagnosa. Kemudian AI juga bisa ada di sini di apa di pemeriksaan lab, entah itu lab apapun, lab radiologi ataupun lab apa laboratorium klinik bisa dibaca oleh AI di sini. Kemudian untuk foto juga kita bisa untuk membaca foto di sini, foto radiologi ataupun foto dermatologi. AI kita sudah kita set up, kita setting untuk clinical decision support system untuk kedokteran kesehatan dengan data-data apa namanya diagnosa yang up to date yang kita ambil dengan API Gemini-nya itu. Gitu dok untuk pemeriksaan. Dan kita sudah terhubung dengan WhatsApp. WhatsApp kita ada aplikasi bantuan namanya Agentika ya. Aplikasi bantuan ini akan apa namanya tersambung dengan aplikasi kami ini di RMI Klinik kita ini yang akan bisa menjawab pertanyaan pasien ya tentang hal-hal yang perlu dicantumkan. Misal kalau operasi apa harus siap-siap apa dulu sebelum operasi, perlu dikasih tahu apa. Nanti AI bisa menjawab pertanyaan dari pasien itu sesuai dengan yang dokter latih botnya. Dan untuk sampai 1 Juli ini kita masih kasih gratis langganan Agentika ya selama 1 tahun untuk pembelian setiap pembelian klinik kita sign up ini. Gitu dok. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi aplikasi kami ini ada 2, satu RME ini seperti ini, satu lagi seperti ini, Agentika namanya. Agentika ini punya API-nya di sini ya, API-nya ini di sini untuk kita sambung ke aplikasi klinik kita, sehingga bot ini bisa mencari tahu percakapan yang ada di WA antara pasien dengan klinik, bisa dianalisa sentimennya bagaimana ya, kapan dianalisanya. Kelebihan bot kami di sini bisa dianalisa percakapan pasien sama klinik, apakah pasien itu puas atau tidak puas, dia akan apa namanya membuat pernyataan seperti ini. Ada keluhan, topik terbanyak yang ditanyakan. Dan bot kami ini bisa diisi ya, diisi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Misal perawatan apa nanti kalau dokter mempunyai perawatan labioplasti, apapun itu bisa dikasih FAQ.
Kemudian bot juga bisa kita setup 3 hal ini, modus fokus, mode fokus ya, melayani booking ya. Bot tidak menjawab untuk tips kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau ini mau dinonaktifkan, dia akan menjawab semuanya ya. Kemudian bot juga mempunyai basis pengetahuan yang tadi ini. Dokter mau memberitahukan jasanya berapa ataupun ketentuan-ketentuan atau operasi apa saja bisa masuk ke sini. Jadi bot tidak menjawab ngawur. Bisa dinonaktifkan juga. Bot juga bisa menjawab sebagai asisten triase. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang kurang pas di malam hari, bot bisa mengarahkan agar pasien seperti apa. Jadi bot ini kita sudah set up untuk mengarahkan pasien jika terjadi kondisi-kondisi yang kurang pas ya di malam hari ataupun di mana dokter itu masih tidak bisa dihubungi seperti interaksi obat dan lain-lain, itu bisa langsung menjawab di asisten triase ini. Bisa dinonaktifkan juga kalau dokter tidak mau agar botnya menjawab hal yang tidak baik. Gitu dok. Kita bisa nonaktif sama diaktifkan semua. Bot kita juga bisa membuat blast atau kampanye ya, mengirimi pesan berkala kepada pasien-pasien ya, atau apresiasi pesan juga bisa, di mana bot bisa membuat otomatisasi jika ada pasien baru, kemudian ada kunjungannya sudah selesai, mau di follow up berapa hari setelah kunjungan, atau mungkin kalau dia sudah buat jadwal tapi batal, mau di follow up lagi, atau ada pesanan mau beli, misal beli produk-produk yang dokter punya. Di sini kita bisa terintegrasi juga dengan database produk. Kita misal ada krim untuk luka ya, krim apa kita bisa jual di WhatsApp ini. WhatsApp akan menjual dengan aturan-aturan yang sudah disepakati di sini di profil. Nanti dokter bisa kasih nomor rekening di sini ataupun kode QRIS statis, yang QRIS yang bisa digunakan di klinik di sini. Kemudian dikasih dokter untuk ongkos kirim juga, tujuannya mana, ongkos kirimnya berapa. Kita nggak terintegrasi dengan Gojek, GoPay, tapi kita terserah dokter mau kasih ongkos kirim berapa di sini. Untuk itu di Agentika ini tersambung dengan aplikasi yang kita tadi demokan di sini. Di sini ya. Gitu dokter. Izin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Halo Pak, maaf izin tanya Pak. Ini untuk yang tadi infonya yang yang pertanyaan pasien terus bisa dijawab sama AI, itu nanti jawaban AI-nya itu maksudnya apakah kan terintegrasi di WA ya? Apakah nanti kontaknya itu atas nama BNO Klinika atau kayak ada pihak ketiga gitu Pak? Oh ya, ini WhatsApp-nya klinik sendiri. Berarti tadi saya WhatsApp sampaikan klinik, di tapi yang balas aplikasi AI klinik ini, gitu. ya bisa tersambung ke nomor-nomornya. Nanti bisa tinggal scan di sini nomornya klinik, yang untuk nomor klinik berapa bisa jadi langsung masuk ke nomor klinik langsung. Gitu ya, maksudnya ya. Jadi nomor klinik yang di-scan pakai WhatsApp web itu, QR itu nanti nomor klinik yang dipakai. Jadi nomornya klinik, bukan nomor kita. Bukan nomor. Oke, jadi nomor klinik. Terus kalau misalkan kita misalkan urgent terus si pasiennya harus menghubungin kita langsung gitu biar jangan AI yang bales, itu tetap bisa. Bisa. Ini kita ada dua fungsi handover handover manusia. Nah, di sini kita klik di sini, nanti otomatis bot akan mengenali kalau
pasien butuh manusia. Di sini akan otomatis akan ada mode manual di sini. Oh, Namanya handover otomatis di sini. Jadi kalau bot akan mengenali kalau jawaban itu tidak bisa dijawab oleh bot, tapi harus jawab manusia, dia akan merubah dirinya menjadi mode manual di sini. Ada mode manual di sini. Dan mode manual ini tidak akan hilang kecuali manusia akan menghentikannya. Seperti ini. oke. Contoh kalau misalkan chat di Shopee gitu, Pak. Kan kadang seller udah pakai AI gitu ya yang balas asisten AI. Ya. Terus kita sebagai customer tuh untuk chat ke penjual kan harus ada keyboard kayak chat dengan penjual gitu. Baru tuh dialihkan ke penjual. Kalau ini nanti Kalau pasien di sini tempat harus kami itu enggak? cerdas ini dok, Ibu. Jadi boleh mau berhubungan dengan manusia atau admin atau mohon maaf tidak tahu, dia bot akan mencari tahu ya, mencari tahu kalau informasi tidak ada di dalam database, dia akan dormant sebagai mode manual di sini. Oke. Dan nanti baru kita bisa balas gitu ya? Ya, nanti kan di sini ada keluar semua. Yang ada manual ini berarti harus kita balas manual di sini. Atau di HP klinik. Gitu. Jadi di sini ada mode manual sama mode bot. Sehingga bot tidak membahayakan pasien. Oke, sama satu lagi, maaf, ini udah dibahas belum ya? Terkait jadwal gitu, Pak, jadwal pasien kita kan selama ini manual. Nanti bisa ya misalkan dari WhatsApp yang reminder ke pasien jadwalnya gitu, yang udah kita buat. Ya, bisa. Bot akan memberikan reminder layanan selama layanan di sini ditulis di sini ya. Di sini ada misal laser ataupun layanan suntik, ataupun nanti kalau seandainya mau pendaftaran dokter ini, bot akan reminder ya, H-24 jam sehari sebelum jadwal itu berkunjungnya itu berlaku, H-4 jam otomatis sebelum jadwal itu berlaksana, akan hamil 2 jam sebelum pasien akan datang ke tempat klinik gitu. Jadi bot akan mengingatkan seperti ini sudah kita lihat. Yang 2000 ini, Pak? Iya. Oke, Pak, makasih. Iya, jadi bot akan ada kita setting itu. Dan bot juga bisa kita setting sendiri kalau seandainya kurang, reminder kita kurang, kita bisa setting di sistem otomatisasi tadi. Di sini kita punya sistem otomatisasi yang customize, ya bisa dibuat sendiri. Kunjungan selesai, mau setelah kita kunjungan, mau kita kirim pesan apa, ya. Seminggu, 2 minggu setelah itu ataupun berapa nanti kita, sehingga bot akan mengingatkan kontrol atau apapun itu. Dan kontrol pun kita bisa otomatisasi dari sini. Setiap pemeriksaan di RME ini, di RME akan ada pengingat. Sebentar, ini ada di pemeriksaan dokter ataupun tindakan. Di sini bot bisa kita masukkan dari sini, rencana kontrol. Nah, rencana kontrol ini nanti kita akan pilih dari sistem Agentika ini. Jadi Agentika itu nanti akan membuat sistem otomatis untuk mengingatkan kunjungan balik pasien tersebut. Jadi ada dua secara manual di sini. Dari RME dari RME klinik kita di sini. Selama RME sudah tersambung dengan Agentika, dia akan membuat schedule
penjadwalan kunjungan ulang kontrol. Gitu Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira AI yang membantu untuk klinik lebih tidak terlalu terlalu bingung untuk mengingatkan ataupun hal-hal yang membingungkan secara administratif. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bu Desi. Bu Desi tanya Fitri ya. Silakan Bu Dr. Yolina. Maaf Dok, saya mau tanya kalau misalnya kami ada beberapa form tambahan yang biasanya kami sertakan gitu di rekam medis fisik, misalnya ada surat persetujuan tindakan anestesi, surat persetujuan tindakan bedah, surgical, checklist gitu. Itu apakah bisa ditambahkan Pak di sistem? Bisa, Dok. Di tempat kami kita sudah ada customized template ya surat. Jadi dokter bisa membuat surat apapun itu ya di sini di modul template surat ya. Di sini nanti dokter bisa membuat template surat sebebas apapun. Di sini ada form isiannya seperti apa. Misal pasiennya, dokternya, diagnosnya ruangan. Nah, ini kita akan template ini bisa dibuat apapun template-nya seperti ini. Gitu, Dok. Dan contohnya template seperti ini ya. Misal surat ini kita sudah ada template yang ready pakai. Ada 12 template ya. Persetujuan operasi misalnya. Seperti ini nanti ya. Jadi di sini template-template itu sudah kita siapkan di sini, tapi dokter bisa rubah lagi di sini. Ya, surat keluar misal ini ya. Kita buat surat keluar, ambil template surat operasi ya. Nah, operasi nanti keluar isiannya seperti ini. Nah, kalau dokter nanti buat checklist apa untuk dokter serahkan ke pasien, nanti akan bisa dibuat sendiri di sini. Suratnya ini bisa di print atau ditandatangani secara tapi ini tidak bisa online karena tantangan pasien itu nanti dokter harus menyiapkan iPad atau tab untuk ditandatangani di lewat aplikasi ini, Dok. Oke, baik Dok. Gitu, jadi Dok. Bisa ya Dok ya kita tambahkan form sesuai bisa, dengan Dok. kebutuhan kita ya. Ada surat form surat. Kalau seandainya dokter punya misal ini yang di sini kita juga ada template untuk membuat scoring atau tes. Misal di bedah ada scoring apa yang bisa dibuat template, bisa dibuat di sini. Scoring apa? Misal kalau di sini scoring dokter apa, mungkin bisa ditambahkan di sini. Nanti akan keluar di sini, di scoringnya akan keluar di pemeriksaan dokter di sini. Nah, ini nanti di sini keluarnya. Jadi kalau ini kalau untuk diagnostik ataupun alat tes bisa dibuat sendiri, tapi untuk form-form untuk pasien juga bisa dibuat sendiri. Nanti akan keluar di dokumen ini, Dok. Ambil dari template dokumen. Nanti akan keluar di sini template-nya yang dokter buat tadi apa namanya. Gitu, Dok. Jadi surat bisa di-customize seperlunya dengan mencontoh yang kita punya tadi. Ada lagi yang mau disampaikan, Dokter? Ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah kalau misalnya kita buka lewat handphone atau tablet gitu, tampilannya itu mengikuti? Iya, benar, Dok. Kita tampilan device kita. Apps tadi bisa dipakai iPad, iPhone menyesuaikan tampilannya.
Kalau pakai Android bisa diinstal di Android juga. Nanti ada installer Android. Tapi kalau iPad sama iPhone kita belum ada installernya. Jadi aplikasi kami ini ada progresifnya, sehingga akan menyesuaikan resolusi dari iPhone, iPad, Android layarnya. Itu Dok. Oh ya Dok, ada satu lagi pertanyaan. Jadi apakah memungkinkan kalau misalnya pasien mengisi data sendiri gitu di dalam bentuk apa ya, semacam formulir elektronik, dan itu langsung terisi ke data yang ada di sistem klinik kita gitu. Misalnya kita sederhananya hanya kita kasih link gitu, terus itu dia mereka isi, bisa langsung masuk ke sistem aplikasi ini gitu. Bisa nggak ya Dok? Kita hanya bisa untuk data dasar aja Dok, sementara ini. Dasar, alamat, nama, itu yang data dasar sementara ini. Kalau dokter mau data yang itu untuk ditunjukkan ke form apa, nanti kita coba buatkan seperti apa yang mau dokter inginkan. Seperti masuk ke form tadi, atau kalau kita hanya bisa untuk data dasar tadi, nama pasien, alamat, tanggal lahir, itu aja yang bisa diisi oleh pasien sendiri. Kalau yang data lainnya seperti data-data seperti kuesioner, Google Form itu kita belum ada Dok. Kalau itu saat ini kita belum ketemukan kebutuhannya di mana soalnya. Kalau nanti dokter punya ide, ternyata ini form ini untuk diisi di mana, nanti kita coba telaah. Kalau kita bisa naikkan ke developer, kita buatkan Dok untuk dokter. Oh, baik. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Yelina. Ada lagi dari teman-teman Bandung Klinika untuk bertanya tentang RMI kita, dan kita CDSS sudah kita siapkan untuk foto-foto. Jadi foto-foto ini misal kita foto kita demokan, foto foto medis ya, kita foto medis untuk jerawat ya, misal kita ambil jerawat, kita nanti model radiologi, dermatologi, AI-nya seperti apa akan membacanya. Jadi di sini kalau seandainya dokter dalam pelaksanaan menemukan foto-foto yang kurang pas, foto kita bisa ambil dari kamera HP atau kamera yang terada di di desktop ruang pemeriksaan itu, ditambah kamera ya. Nah, di sini misal di sini AI akan membuat rangkuman klinis seperti ini. Wanita 21 tahun, nah ini. Asesmennya apa, keluar dari sini. Treatment-nya apa, nanti dia akan memberikan obat sesuai obat yang ada di klinik. Ya. Jadi di sini kita sudah lengkapi AI dengan mata dermatologi ya. Sehingga nanti kalau ada kasus-kasus yang kurang pas ya, kurang familiar, bisa tinggal ambil fotonya dengan kamera yang ada di HP atau di klinik, tanyakan ke AI ini. Jadi di sini kita punya ada 6 fitur AI CDSS yang membantu dokter. Ya, satu ini untuk foto dermatologi, yang kedua foto radiologi ya. Ketiga untuk obat ya. Di sini kita punya obat di sini kita akan ada AI untuk menganalisa interaksi obat, jadi nanti apoteker bisa lebih terbantu ya. Untuk alergi-alergi bisa kita kenali di sini di AI-nya ini ya. Kita coba lihat misal ini ya. Kita misal untuk obat di sini misalnya, ini kita akan proses AI, obat akan keluar
analisa seperti ini. Ini analisanya 30-60 detik tergantung model yang digunakan sama pasien ini datanya banyak apa tidak. Karena AI ini akan membaca sampai 20 histori pemeriksaan ke belakang. Sehingga AI akan melihat kepentingan untuk diagnosa. Nah, ini nanti misal seperti ini ya, analisa kita sudah ada interaksinya keamanan resep, bagaimana interaksinya dari obat itu apa, probabilitasnya bagaimana. Jadi istilahnya ini farmakokinetik ya. Catatan apotekernya sudah ada di sini, alat interaksi ada. Jadi nanti dokter ataupun asisten dokter akan mengingatkan ya, kalau obat ini berinteraksi dengan pasien lebih baik kita hindari ataupun seperti itu. Gitu dok, kita sudah lengkapi di sini AI-nya, sampai kita lengkapi sampai ke pemeriksaan penunjang, laboratorium jika di klinik ada laboratorium bisa dimasukkan di sini. Karena ini kalau ini aplikasi ini kita yang model Synapse kita tidak ada laboratorium, tapi kalau model Aura nanti ada laboratoriumnya, untuk fitur-fitur laboratorium bisa komplit di sini. Kemudian AI juga ada di sini. AI karena sekarang ini ada lagi galak-galaknya wellness clinic ya. Wellness clinic ini kita juga ada di sini, ada fitur untuk wellness ya. Di sini kita ada di resume pasien. AI akan membaca kunjungan dan akan menginformasikan prognosis ke depan sama gaya hidup yang cocok untuk pasien itu apa. Jadi bisa jualan wellness klinik di sini, dokter. Gitu aja, Bapak Ibu dokter sekalian, sama teman-teman dari Bandung Klinika di sana. Kalau ada informasi lainnya bisa disampaikan, silakan. Permisi dok, aku mau nanya nih. Iya tadi aku kayaknya kelewatan atau gimana. Di sini ada juga disediain itu nggak ya, laporan untuk operasi? Kan klinik kita bedah plastik ya, jadi butuh laporan operasi. Kalau misalnya ada, mau lihat tampilan laporannya juga. Ya, ini ada dok. Tadi sudah kita sampaikan, mungkin dokter mungkin skip ya. Kita ada di sini dok, pemeriksaan pasca operasi di sini, laporannya seperti ini dok. Nanti dokter akan menginput diagnosa pasca operasi ya. Di sini diagnosa operasi, komplikasi operasi, jumlah pendarahan, perawatan operasi apa gitu. Jadi ini nanti akan kalau komplit nanti akan keluar laporan operasi dalam bentuk PDF. Ini karena kita belum punya contohnya, sebentar kita buatkan contohnya. Bentar kita buatkan contohnya. Kita yang sudah ada contohnya di sini. Laporan operasi. Oh, ini juga belum ada contohnya, dok. Seperti ini, dok, laporannya, dok. Kelihatan, dok, ya? Iya, kelihatan, dok. Ya, seperti itu nanti.
akan kelihatan seperti ini, nanti dokter bisa di-save di sini. Tanda tangan kita bisa pakai tanda tangan elektronik semua di sini, Dok. Jadi nggak perlu tanda tangan pakai kertas. Seperti ini, Dok, laporan operasinya. Ada jenis operasi, golongan operasi, diagnosa pasca operasi, indikasi operasi, nama operasi. Seperti itu, Dok. Oke, Dok. Terima kasih. Kalau misalnya udah penjelasan soal operasinya udah, aku mau nanya soal itu dong, operasional untuk apotek. Siap. Jadi ini kita lanjut ke apotek ya. Jadi apotek kita punya fitur stok ya. Sebentar, ini kita admit klinik Synapse. Ini kita di sini apotek punya di sini ya. Jadi kalau apoteker mau PO ya, ada di sini. Kemudian PO-nya ada pemasoknya. Terus setelah PO nanti ditambahkan itemnya apa saja ya. Kemudian kalau PO-nya sudah di print dan disampaikan ke PBF datang, tinggal masukkan PO-nya yang dikirimkan apa ya. Tinggal ambil saja PO yang kemarin dibuat ya. Terus tinggal di checklist saja obat ini datang berapa ya, datangnya berapa. Setelah itu setelah obat di checklist apoteker atau asisten apoteker masuk ke gudang, di save. Di save, otomatis stok akan masuk. Pilih dulu. Jadi otomatis kalau sudah di save ini data data jumlah ya, jumlah akan masuk ke stok ya. Jadi stok hanya masuk lewat ini, lewat pembelian, sama lewat stok opnam, sama lewat transfer stok. Jadi 3 hal untuk stok tidak bisa di manual, ya hanya 3 hal itu yang bisa merubah stok keluar atau masuknya dari sini. Kalau pembelian tambah stok plus ya. Kalau pengeluaran hanya ada di tindakan ataupun di penjualan. Ya. Terus kemudian kalau seandainya ada retur ya, obat-obatnya mau dikembalikan, tinggal masuk, ini akan mengurangi stok dan mengubah akuntan sebagai kredit ya. Setelah itu kalau pas apoteker jatuh tempo mau bayar, tinggal kita masukkan di sini. Tinggal edit bayar lunas apa tidak. Bayar dari mana, pembayarannya bagaimana. Gitu. Jadi nanti akan terdata di modul laporan keuangan nantinya. Jadi di sini ada fitur pembelian untuk apoteker, ya. Kemudian fitur penjualan. Kalau penjualan ini penjualan untuk B2B ya. Kemudian untuk faktor keuangan ini ada faktor uang ya. Apoteker nanti keluar menunya hanya di ini. Kita cek ganti tugas apoteker misal. Apoteker akan keluar menunya ini aja. Jadi dokter tidak bingung-bingung mau apa aja ya. Cuma hanya pembelian, persediaan.
Jadi proses resep. Jadi nanti obat-obat yang diresepkan oleh dokter di ruang praktek ataupun di ruang operasi akan kelihatan di sini. Tinggal nanti dokter, apoteker tinggal mengkonfirmasi. Ya, misal ini ya, yang belum selesai, ya, tinggal apoteker tinggal klik nama apotekernya siapa yang mau memverifikasi. Kemudian verifikasinya sesuai apa enggak dosisnya, stoknya. Kalau stok otomatis kita menembak data stok, berarti dokter akan mengetahui stok yang ada atau stok yang tidak ada. Jadi otomatis dokter sudah mengetahui stoknya ada di apotek apa tidak. Kalau apoteker hanya bisa merubah obat ya di sini. Dan dirubah obat karena apa di sini? Mungkin aturan pakainya salah, ataupun obatnya lebih baik yang banyak dipakai ini, ya itu mungkin apoteker bisa merubahnya. Kalau sudah selesai semua dirubah, kita konfirmasi, otomatis akan bisa ya. Ini harus dikonfirmasi dulu, harus satu-satu kita checklist ini simpan. Jadi apoteker tugasnya akan mengevaluasi obatnya ini ada apa tidak sesuai apa tidak, ini diproses, ambil dari mana, simpan ya. Kita ambil dari mana, terus konfirmasi. Kemudian setelah dikonfirmasi, kan nanti kan belum ada, nanti ada print label. Label printernya yang di sana di klinik apa. Printer bisa ditambah sendiri. Unlimited printer ini. Tergantung printernya printer apa, bisa ditambahkan di sini. Terus bisa resepnya, kalau seandainya mau di print juga ada di sini. Copy resep juga ada di sini. Tinggal di print PDF. Gitu untuk apoteker. Kemudian setelah itu kita ada persediaan, ada 3 hal ini, transfer stok, kemudian ini untuk input nama obat yang diinput namanya di sini. Untuk terhubung dengan data Satu Sehat harus diisi KFA-nya ini ya. Nanti obatnya beda sama yang ada di klik satu sama lain, harus nanti apoteker harus menyesuaikan KFA-nya yang ada sesuai dengan data di Satu Sehat ya. Kalau klinik BPJS DPHO. Kemudian stok opnam di sini juga tercatat juga nanti stok opnam. Ya. Di sini bisa secara massal ya. Bisa pilih stok yang mau habis, stok yang ada, atau stok awal. Kalau stok awal obat-obat baru ya. Atau manual ya, misal satu-satu bisa. Stok satu. Kalau biasanya lebih mudah almari dibedakan, mungkin gudang 1 almari A untuk supervisornya siapa, almari B supervisor siapa, nanti per almari bisa. Tapi mungkin kalau teman-teman apoteker sudah punya skema per almari atau per rak atau per ruangan ya mungkin bisa dibuat seperti itu. Begitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya dok, aku mau nanya soal yang operasional apoteknya. Siap. Ini berarti untuk masukkan, kalau misalnya kita udah punya master data dan untuk stok awal, itu kita bisa masukin di persediaan terus barang gitu ya? Siap, jadi barang kita tinggal import aja, nanti pakai Excel. Nanti cara Excel-nya tinggal dimasukkan dari sini.
Ini ada petunjuknya di sini. Nah, nanti ada petunjuknya Excel-nya seperti ini. Yang bisa dimasukkan adalah apa? Kode, nama, satuan, kategori, golongan, proteksi stok minimal ini. Harus menyesuaikan ini baru bisa diimpor obatnya. Gitu. Contoh data sampel seperti ini. Nanti kita kasih default template, nanti bisa dicontoh. Gitu. Di template-nya udah bisa masukin itu enggak, Dok? Tanggal expired date sama nomor batch-nya. Kalau di sini belum tadi belum ada kelihatannya secara secara import. Kita nggak kasih expired date. Nggak ada di sini expired date-nya. Di template ini expired date harus di input satu-satu manual. Oh, oke. Iya. Sebentar kok hilang. Sorry. Jadi yang untuk import datanya itu emang cuman master obatnya aja ya? Ya, kita sengaja untuk tidak mengganggu expiry date sama batch itu untuk diimpor. Jadi harus di manual untuk expiry date sama, karena nanti expiry date batch 1 sama batch 2 kan beda. Mungkin obatnya sama amoxicillin tapi produsennya beda, kemudian batch-nya beda, expiry date beda, kan harus harus dibuat barang satu-satu. Iya. Oh, jadi barangnya kan nggak satu tok, tapi nanti misal obat generik namanya amoxicillin KF, amoxicillin Indofarma, batch-nya berapa satu-satu. Nanti kan stoknya beda-beda nanti. Oh, Gitu. oke. Jadi bisa masukin itu ya, bisa masukin satu obat yang sama dengan nomor batch yang beda. Bisa ya. Ya. Tadi bisa di sini ya. Karena batch-nya beda-beda soalnya kadang-kadang. Dari mana? Oh, ini pembelian ini, sorry. Oh, di sini batch-nya. Di pembelian, kalau diimport kita masih sementara ini kita harus manual, Bu. Kita belum ada fitur import untuk mengimport batch sama kadaluarsa. Oh, jadi masukin nomor batch sama kadaluarsanya itu harus lewat pembelian ya? Untuk saat ini seperti itu. Nanti kalau seandainya ada perubahan untuk yang karena memang ini krusial untuk akuntansi ya. Kalau diganti di tengah jalan, kita nanti untuk kembalikan obat ke PBF atau memusnahkan obat ke PBF nanti tidak jelas. Kalau diganti di tengah jalan untuk batch sama kadaluarsanya itu. Oke, jadi di master yang untuk persediaan barang tadi itu kan bisa masukin master data ya. Nah, kalau misalnya kita di klinik tuh kan udah berjalan ya, jadi udah ada stok nih untuk barangnya. Jadi kita bisa masukin jumlah stok awal gitu nggak ya? Bisa dengan Jadi stok opname tadi. Oh. Ya, di sini dengan tambah barang massal di sini. Saldo awal. Jadi nanti diimport, bukan diimport tapi diketik satu-satu ini untuk mengurangi kesalahan. Kalau stok opname kita tidak punya fitur untuk import. Karena kadang-kadang teman-teman operasional itu kalau mau ngimport tuh asal impor, sehingga nanti perubahannya akan merusak data. Jadi kita lebih enak ada yang penanggung jawabnya untuk di sini yang mengecek stok, karena stok itu berhubungan dengan uang. Jadi ada yang penanggung jawabnya siapa gitu. Oke, jadi mau mastiin aja Dok. Tadi berarti kalau misalnya kita mau masukin master data, masuknya di persediaan barang gitu ya. Ya, benar. Terus kalau mau masukin saldo awal, masuk di stock of name. Stock of name, ya.
Siap. Nah, terus kalau masukin tanggal expire date sama nomor batch itu masuknya di pembelian gitu. Iya, karena status pembelian itu kan berhubungan dengan retur batch, retur. Kadang-kadang PPF nggak mau batch-nya beda kalau di retur. Oke. Kalau misalnya untuk barang yang stoknya udah menipis atau tanggal ED-nya udah dekat itu ada itu Jadi enggak ya? laporan nanti, laporan stok. Ya. Di sini kita Oke. ada laporan pergerakan stok, stok opnam, obat menipis, sedang di sini di laporan stok. Oh, masuknya semua di laporan ya? Iya. Oke. Laporan pembelian, laporan stok, laporan penjualan di sini ada di sini. Oke. Terus tadi ada dibahas soal itu ya dok. Pengeluaran obat itu ada dua, bisa dari pembelian obat atau dari tindakan. Nah berarti kalau tindakan itu masuknya penggunaan BMHP gitu ya? Benar. Jadi nanti saya kembali ke admin ya, modul admin. Di sini admin akan mengatur tindakannya namanya apa ya. Misal tindakannya ekstasi kuku. Kita kasih komponen. Bahan medisnya itu apa? Misal obatnya apa, bahan medisnya apa. Setiap ada tindakan ini akan berkurang komponen yang dipakainya. Gudangnya mana? Gitu. Jadi harus di setup di sini. Jadi agar stok itu berkurang dalam tindakan atau operasi harus di setup di sini. Setupnya di tarif operasi atau tarif tindakan. Ya. Operasi di sini ada komponen dan biaya. Jadi di sini misal komponennya apa? Di sini ada obat, benang, lidokain atau PHKin ataupun apa itu akan keluar di sini. Terus ada biaya-biaya yang perlu di set up di sini. Gitu. Jadi untuk keluar obat stok barang itu hanya lewat tindakan, penjualan, kasir, ataupun dari apoteker tadi ada stok opnam ataupun transfer stok. Jadi apoteker nanti ini fitur ini hanya ada di admin sama apoteker. Jadi kalau apoteker mau membedakan obat untuk operasi OK, jadi buat gudang baru, nanti bisa ditransfer dari gudang mana ke mana. Kalau mungkin sebulan sekali mau stok opnam untuk gudang OK, lah nanti kan ada sisa, nah, bisa dimasukkan ke almari utama atau almari cadangan misal itu. Sehingga nanti kita ketahuan stoknya itu banyak hilang atau banyak efisiensi penghematan. Karena di tarif misal lidokain untuk bedah minor, ekstasi kuku misal dibutuhkan lidokain di setup 3 lidokain tapi hanya dipakai 1 kan sisa 2. Otomatis kan akan ada perubahan perbedaan antara stok di aplikasi sama stok fisik. Gitu. Tapi kalau lebih baiknya yang kita siapkan kalau misal operasi ekstrasi kuku 1 ya kalau ada tambah baru kita tambahkan di stok ini transfer stok. Untuk lidokain kepakai lebih dari 1 dikeluarkan untuk tindakan gitu. Itu nanti pintar-pintar apoteker untuk menyiasati stok kemana perginya
atau kemana penghematannya di sini. Gitu. Oke. Sementara Tapi tadi yang di bagian tindakan itu, Dok, bisa dipilih ya, maksudnya pemakaian BMHP-nya dari gudang yang mana? bisa. Nah, tadi ini kita cek tindakan, misalnya ini komponen. Ini gudangnya ada di sini. Oh iya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya Dok, aku mau tanya juga. Ini ada app-nya udah bisa mendukung fitur barcode nggak ya? Untuk apa? Barcode untuk apa? Barcode untuk produk obatnya. Jadi misalnya kalau Iya. ada barang masuk bisa scan barcode gitu, atau misalnya barang keluar Kalau bisa barcode scan sementara ini kita barcode. belum kasih di situ, kita kasihnya di laboratorium. Ada kebutuhan ya untuk barcode. Kalau ada nanti kita coba untuk tambahin nanti, Dok. Soalnya kadang-kadang teman-teman operasional untuk barcode itu males. Harus kan kalau barcode harus input kode dulu. Kode obat dulu harus diinput sesuai dengan port. Nanti kalau mau barcode kita bisa kasih di sini. Jadi nanti kode barang ini harus sesuai dengan kode barang barcode nanti. Jadi untuk sekarang belum bisa barcode ya? Belum ya. Nanti kalau memang ada kebutuhan tinggal nanti kita bisa pasangi barcode aja bisa. Nanti tapi harus dibuat kode barangnya itu sesuai dengan PLU atau SKU-nya PBF yang ada di obat itu. Sehingga nanti barcode-nya baru bisa berfungsi. Itu bisa kita buat sendiri juga nggak ya kodenya? Maksudnya sesuai kode yang, kalau misalnya kan nggak semua barang itu ya ada kode dari itunya. Jadi kita mau generate sendiri kodenya buat dibikin barcode, bisa nggak ya kira-kira? Bisa, harus punya printer barcode nanti. Nanti barangnya itu harus ditempeli dengan printer barcode sendiri. Jadi kan barcode sekarang yang ada itu kan barcode dari pabrik yang ada di kemasan obat. Iya. Dan pabrik itu punya angka sendiri yang ada di di pabrik itu. Jadi kalau mau memakai barcode-nya pabrik ya kita harus ngetik sesuai dengan kode barangnya pabrik. Kalau mau buat kode barang sendiri ya memang kita harus ngeprint barcode sendiri. Sehingga bisa connect datanya, kode barang obat amok barcode-nya punyanya Indofarma sama Kimia Farma beda. Nanti akan kode barangnya beda. Kalau mau barcode-nya berfungsi nanti harus menginput kode barang dari KLU-nya, PLU-nya Indofarma yang ada di kemasan itu ke sini, ditulis di sini. Baru nanti sistem barcode bisa berjalan. Oke. Kalau mau itu nanti kita bisa siapkan untuk scannernya barcode-nya. Tapi biasanya mereka nggak mau untuk ngecek nulisin kode barang satu-satu karena setiap kadang-kadang pesan di sini PBF-nya kirimnya obat ini. Kalau klinik spesialis ini mungkin barangnya nggak banyak, mungkin ya bisa. Barangnya itu saja yang mungkin bisa. Jadi mungkin asisten apoteker atau apoteker nanti akan rajin untuk mengupdate kode barang sesuai dengan barcode yang ada di pasaran itu. Gitu. Kalau kelemahannya di situ harus mengupdate barcode dari pabrik. Kalau mau kita nggak mau update, ya kita tempeli sendiri dengan barcode kita. Iya. Kita print sendiri, kita tempeli barcode sendiri. Tapi kan ya kita harus punya stiker barcode sama printer barcode baru berguna barcode-nya ini. Iya. Gitu. Oke, Dok. Aku mau nanya lagi, Dok. Ya. Soal untuk harga beli dan harga jual kan, misalnya kita beli obat nih,
bulan lalu tuh harganya beda dengan harga pembelian bulan ini. Jadi kita mau nyesuaiin harga jualnya gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Kalau harga jual di sini tergantung kita mau ngasih harga di sini di barang masuk tadi. Dari stok opnam atau barang masuk itu akan menyimpan harga jual sama dari sini. Ya, jadi kalau mau persentase, mau harga jual, kita saat ini belum ada pengaturan otomatis. Kita punya aturan pengaturan otomatis di sini, pengaturan obat ini. Oh, bukan ding, ini lead time, bukan harga. Jadi harga kita harus manual disesuaikan lewat tadi lewat stok opnam atau lewat persediaan obat. Kalau harga jualnya, biasanya dari situ. Oke, jadi sini, masih ubah harga jualnya masih manual gitu ya? Ya, kita nggak boleh, kita harus ngubah di sini. Misal kita kasih 2.000, jadi kita harus ngubah manual di sini. Sementara ini kita baru manual, kita memang belum ketemu faktor yang bisa merubah harga secara otomatis, karena memang belum kita siapkan di situ untuk akuntansinya. Oke, tapi input untuk harga beli yang beda-beda juga bisa ya, Dok? Bisa, kalau harga beli beda nanti akan keluar. Kalau harga beli yang beda-beda akan keluar di sini, di pembelian ini. Kemarin belinya berapa, harganya berapa, keluar di sini. Tapi kalau untuk, dan kita sudah set up sistem ini, kita harga jual tidak bisa lebih kecil daripada harga beli. Jadi kita tidak bisa rugi lah di sini. Kita sudah batasi harga beli kita terakhir dengan harga jual kita tidak boleh lebih besar dari harga jual. Tapi harga jual harus lebih besar dari harga beli terakhir di sini kita. Dan kita nggak bisa keluar kalau obatnya ada yang seperti itu. Harga jualnya lebih murah daripada harga belinya. Oke. Jadi ada kemungkinan harga jualnya beda dengan jenis obat yang sama ya, kalau misalnya harga belinya emang beda. Harga jual itu harga sama. Jual, oh tetap disamain. Sama, nanti kita nggak ada model variatif seperti itu. Harga jual kita jadikan satu, kita nggak ada harga jual yang berubah-ubah. Harga jual harus ditentukan oleh pimpinan ataupun apoteker per periode akuntansi. Oke, jadi kalau misalnya kasusnya kayak tadi ya, Dok, kita beli barang bulan lalu, misalnya satu strip obat nih bulan lalu kita belinya cuman 3.000 per strip ya. Terus harga jualnya jadi 5.000 per strip. Nah, bulan ini beli lagi obat yang sama tapi harga belinya jadi naik jadi 5.000 per strip. Jadi harga jualnya kita ubah jadi 7.000. Nah, itu berarti selanjutnya bakalan jadi 7.000 terus gitu ya harga jualnya. Iya. Berarti harga jual harus ditetapkan oleh per periode akuntansi itu. Sehingga kalau mau naikkan harga jual per tanggal berapa, mungkin bisa dinaikkan semua, ataupun mungkin obat yang PD-nya lama, lakunya lama. Misal kita beli tahun lalu, baru laku sekarang, habis, baru beli lagi ternyata sudah naik, nah, itu otomatis harus dinaikkan. Oke. Gitu. Biasanya APBF juga kasih informasi harga jual sesuai periode. Misal periode Februari, periode April itu beda. Mungkin mereka akan memberi informasi dulu sebelum ada penaikan harga biasanya. Dan kita bisa sesuaikan dulu. Gitu. Baik, Dok. Aku mau nanya terakhir nih, Dok. Siap. Kalau misalnya fitur untuk mengurangi stok obat itu bisa nggak ya kalau misalnya satuan terkecilnya tuh kayak mili gitu, atau karena misalnya di
penggunaan BMHP untuk operasi ya, misalnya kita cuman pakai obat tuh nggak satu ampul untuk satu pasien, tapi cuman beberapa mili gitu. Bisa nggak ya dikeluarinnya per mili? Bisa. Jadi otomatis nanti dibuat pecahan nih nanti ya. Pecahannya di sini bisa diatur dari sini. Referensi aturan pakai unit satuan ini ya. Ini satuan bisa dikasih mililiter ampul, nanti dipecah, mungkin beli satu ampul 10 cc di satu vial 10 cc hanya dipakai 1 cc, berarti otomatis kan kemasan barangnya dipecah 10 kali pakai toh, berarti otomatis nanti di sini dikasih mililiter, nanti nama barangnya misal obat A dipecah operasi 1 mililiter gitu. Nanti kan bisa diaudit itu habisnya berapa mililiter pemakaiannya, pembeliannya berapa mililiter pembeliannya gitu Bu. Jadi itu diubahnya bukan di persediaannya, tapi di satuannya. Satuannya bisa, persediaan bisa. Tapi lebih Oh, lah baik persediaan. diubah dua-duanya. Jadi satuannya mililiter. Kan di sini satuannya baru satuannya umum ya. Belum ada mililiter ya. Vial, ampul, botol. Nah, nanti otomatis kan nanti dibuat seperti ini. Vial operasi isi 10 pemakaian misal. Nanti akan masuk ke barang itu nanti dalam satuannya sesuai dengan ini misal pembelian. Misal obatnya botol itu yang obat operasi mahal itu apa itu ya. Pembelian nanti masuknya kemasan apa? Kemasan vial isi 10 misalnya. Tapi kan vialnya cuma 10 liter. Tinggal diisi aja botol isi 10 atau pelabot isi. Nanti otomatis dia akan mecah sendiri nanti di sini. Jadi konsepnya bukan multi satuan gitu ya, tapi dia cuma satu, cuman dia ada bisa dipecah gitu ya. Iya. Tapi kan barangnya satu tadi. Barangnya satu dari BF. Bukan kita belinya satu-satu toh. Barangnya satu, tapi dipecah sendiri. Jadi berapa kan yang tahu kan pengguna. Iya, betul. Jadi kan dipecah per mililiter ataupun berapa nanti kan akan keluar harga satuan pemakaian di sini. Harga satuan akan keluar di sini nanti. Misal obat anestesi harganya 1,5 juta untuk pemakaian 5 operasi, berarti kan satu pemakaiannya 300.000. Nanti kan keluar nama obatnya obat anestesi pelabot isi 5 gitu. Nanti kan satuannya cuma kemasan 1 tapi isi perkemasan 5. Oke. Gitu. Jadi nanti yang nanti kan bisa diaudit ke belakang pelabotnya tinggal berapa? Oh, tinggal setengah. Kemarin operasinya berapa? Baru 1. Oh, berarti ada hilang. Gitu. Atau ada tumpah atau inefisiensi lah, itu mungkin audit dari apoteker sama tim mutu nantinya. Oke. Itu Bu. Oke, makasih Dok, udah jelas, udah semua ya. Terima kasih dari teman-teman Bandung Klinika Tangerang ya. Mana Tangerang bener ya? Iya, Tangerang Selatan Dok. Ya, mudah-mudahan cocok menggunakan aplikasi kami ya. Mudah-mudahan bisa dicoba dulu.
silakan nanti bisa hubungi kami dengan WA yang kami tadi. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi ini ya. Terima kasih atas kesediaan dari teman-teman Bandung Klinika untuk meminta demo kepada klinik kita AI ya. Mudah-mudahan bisa membantu operasional dari teman-teman klinik kita Bandung Klinik kita di sana. Terima kasih semuanya, dokter, teman-teman apoteker sama operasional di sana. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kliniknya. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih dok. Maaf dok, nanti boleh minta itu ya recordnya. Ya, nanti kita record, nanti kita share. Terima kasih semuanya. Selamat siang Ya, semuanya. terima kasih dok.